Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini di bulan suci Ramadan yang istimewa, kita juga kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Tak lain dan tak bukan adalah Dr. Kiai Haji Khairon M. Arif, MA, MED. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau baik di IKADI ataupun di MUI sebagai komisi litbangnya, alhamdulillah beliau berkenan hadir di siang hari ini untuk membersamai kita tentunya dengan diskusi-diskusi yang menarik. Adapun tema hari ini yang akan kita sampaikan adalah kenapa sih kemudian tujuan daripada puasa itu adalah takwa atau muttaqin. Ini perlu kita bahas lebih dalam, Dokter. Alhamdulillah sehat dokter ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini bahasanya menarik nih dokter, karena kan kita banyak sering mendengar lah gitu kan masyarakat muttaqin. Oh, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa itu adalah takwa. Dan takwa itu sendiri kan berbagai macam definisinya gitu kan. Mungkin bisa kita jelaskan ini kenapa harus tujuannya muttaqin dan apa sih definisi daripada takwa itu sendiri. Fadhil dokter. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kenapa goalnya itu takwa? Takwa ini definisi yang sering kita sampaikan ya Pak Dr. Istajib. Yang sering kita dengar adalah melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu definisi yang umum. Tapi yang menarik itu definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Takwa itu adalah ketika engkau berjalan di satu jalan yang sempit, kanan kirinya penuh duri, bagaimana cara engkau berjalan? Hati-hati, waspada. Nah, itulah takwa. Sehingga tidak jatuh ke duri kanan kiri itu. Jadi takwa itu kalau Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan la'allakum tattaqun, la'allakum takhafun gitu ya. Jadi takwa itu juga merasa sebuah perasaan takut kepada Allah kalau melakukan pelanggaran. Takwa kalau definisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu al-khawfu bir-rahman ya, kemudian al-khawfu wal amalu bit-tanzil ya, wal khawfu wal isti'dadu ila yaumir rahil. Ada 4 itu ya, kata Ali bin Abi Thalib. Takut kepada Allah, kemudian mengamalkan Quran, kemudian menyiapkan diri untuk akhirat, seterusnya. Saya kira pengertian yang disampaikan oleh para sahabat ini yang menarik, bahwa inti ketakwaan itu adalah ketika kita berhati-hati dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seluruh amal soleh itu. Kenapa kemudian takwa menjadi indikator suksesnya Ramadan? Selain kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata manusia ini, umat Islam itu ada 3 level ya, walaupun ada ikhtilaf pembagian leveling ini atau pembagian nama-nama. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Muslim itu kalau menurut para ahli tafsir, kalau dalam Al-Quran, kalau dia disebut satu ayat dengan mukmin, berarti berbeda maknanya. Muslim beda, mukmin beda. Tapi kalau dia disebut berbeda dalam ayat yang lain, ya, disebut mukmin saja atau muslim saja, berarti sama maknanya. Iza ijtama'a iftaraqa, iza iftaraqa ijtama'a. Ada kaidahnya dalam ilmu tafsir. Sehingga memang berbeda antara muslim dan mukmin. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat itu ya. Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Muslim mukmin sih berbeda. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah dan mengklaim dirinya mukmin. Tapi kata Allah menurunkan ayat ini,
Wahai Muhammad, katakan kepada Arab Badui, engkau belum mukmin tetapi muslim. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubi. Iman itu belum masuk ke hati. Makanya dalam surah Al-Anfal Allah menjelaskan mukmin itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi khusyuk, bergetar hatinya, nyambung dengan Allah hatinya, itulah mukmin. Tapi kalau muslim ini, dia ibadahnya tadi masih fisikal. Dalam surah Al-Hajj ayat 11 itu Allah jelaskan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. In asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Di antara manusia itu ada yang beribadah secara harfiah, fisikal saja, mau dia ucapin bacaan sholat tapi nggak masuk hati. Itu muslim. Kulitnya saja. Kulitnya saja. Nah ini berbahaya ibadah kayak gini. Makanya disebut oleh Allah khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Kenapa? Karena kalau dia dapat musibah, masalah, cobaan, dia bisa berbalik gitu. Bisa nyalahin Allah, bahkan bisa murtad dan sebagainya. Oleh karenanya harus dikuatkan gitu. Ramadan itu meningkatkan itu dari muslim mukmin. Nah, yang anehnya itu bukan aneh, yang sangat menarik itu. Kenapa Allah ingin kita tidak hanya sekedar mukmin itu? Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Jadi Allah mulai dari level mukmin ini menjadi muttaqin. Jadi Ramadan ini seakan bulan yang dihadirkan oleh Allah khusus untuk mengupgrade mukmin, tidak lagi muslim, mukmin yang sudah pada level mukmin itu menjadi muttaqin. Nah, siapa muttaqin itu? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Nah, di antaranya surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jawabannya ayat berikutnya. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi muttaqin definisi ayat ini itu mungkin sama dengan definisi yang disampaikan oleh Umar dan Ali bin Abi Thalib tadi. Apa itu muttaqin? Yu'minuna bil ghaib. Dia merasa yakin dengan yang gaib. Siapa itu yang gaib? Allah. Surga, pahala dan seterusnya ya, hari kiamat dan yang gaib itu dia yakini. Sehingga orang muttaqin itu anti materialisme, bukan anti materialisme, artinya dia tidak materialisme. Ya, ya. Karena dia kebalikan dari materi itu gaib kan gitu ya. Hal-hal yang tidak terlihat, gaib. Nah, muttaqin justru keyakinannya itu kuat pada hal-hal yang gaib itu. Materi ya, harta dan seterusnya, media sarana seperti ini, dia menganggap ini sarana saja. Bukan patokan sebagai kebahagiaan hidup, bukan tujuan. Tujuan itu yang buat. Kalau dalam surah Az-Zariyat lebih detail lagi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Siapa muttaqin itu dijelasin oleh Allah. Kriterianya itu pertama dia mau melakukan semua yang diperintahkan Allah. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, profesional dalam melakukan ibadah. Bahkan semua hal gitu ya. Kalau kerja dia paling disiplin, kalau ibadah dia paling khusyuk. Itu muttaqin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang ketiga, sangat sedikit tidur malamnya. Jadi dia beribadah terus malam-malam. Dia gunakan apalagi malam-malam Lailatul Qadar seperti ini. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur udah beristighfar. Belum ada dosa udah beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartanya dia menganggap ada hak orang lain. Baik miskin dia ada dua macam. Miskin yang meminta dan miskin yang tidak meminta. Karena menjaga harga dirinya. Nah, muttaqin tahu itu yang tidak meminta. Jadi kalau cuma meminta baru ngasih, ya itu masih biasa. Ya. Tapi kalau nggak minta tapi dia ngasih, dia paham bahwa orang punya hajat. Ini muttaqin, kriteria muttaqin menurut Tuhan. Nah, kenapa kita harus muttaqin? Karena kita Allah ingin kita ini memiliki level ibadah seperti tadi. Nah, yang terakhir itu kenapa level muttaqin? Karena jaminan tidak masuk neraka, bebas neraka itu muttaqin ternyata. Fast track gitu ya, pakai fast track. Pakai fast track. Ya, dalam surat tadi saya bacakan tadi surat Maryam ayat 71 tadi ya. Wa in minkum illa wariduha. Zalika kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita masuk neraka jahanam lewat neraka jahanam. Dan itu sudah keputusan Allah. Tetapi dikecualikan oleh Allah. Summa nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami
bebaskan dari orang-orang muttaqin dari neraka jahanam. Dalam surat At-Tur juga begitu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Ada sekitar 10 ayat menjelaskan kebebasan neraka itu muttaqin. Ya, itu barangkali rahasia kenapa kita harus menjadi muttaqin itu. Insyaallah. Kalau kembali ke definisi yang lain juga ada di surah Ali Imran ayat 134 ya, betul, juga betul, disebutkan ya dokter ya, bahwa kita itu peduli itu tidak hanya dalam kondisi lapang tapi juga dalam kondisi sempit gitu kan. Terus kita harus ridho dengan wal kadhiminal ghaidh. Kita betul mampu untuk menahan amarah, dan ini kan di bulan puasa gitu kan, dan termasuk saling memaafkan antara manusia. Dan di akhir ayat itu disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Kembali lagi profesionalitas yang tinggi. Salah satu ciri muttaqin. Betul. Masih nyambung lagi walladzina idza fa'alu fahisah, ketika dia berbuat itu kan masih koridor muttaqin. Nah, sebenarnya manfaat dari takwa itu sendiri kan sangat luar biasa. Jaminannya adalah terbebas dari api neraka. Wah, lalu ini bagaimana kemudian dokter tips bagi kita agar kemudian istiqomah untuk meraih takwa tersebut? Kan kadang-kadang iman kita ini kan fluktuatif gitu kan. Bahkan ada kalau di satu ayat atau di beberapa ayat itu disebutkan kalau kita seolah-olah ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sedang memuliakan aku. Tapi giliran diberikan kesusahan, wah ini Allah sedang hinakan kita gitu kan. Ini kan fluktuatif, keimanan seseorang itu kan nggak bisa kita takar. Nah, ini bagaimana untuk menjaga keistiqomahan kita, apalagi ini di bulan suci Ramadan gitu kan. Agar kita benar-benar semangat itu, bagaimana caranya sih saya harus benar-benar sampai itu predikat takwa. Apalagi bisa dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan akselerasi. Bulan akselerasi amal gitu kan, untuk mengejar ketertinggalan gitu. Ini kan kesempatan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana ini agar kita istiqomah, benar-benar istiqomah? Bagus sekali. Al-Quran memberi solusi itu sebenarnya. Bagaimana kita tetap istiqomah menjaga ketakwaan, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ada satu ayat menarik ini dalam surat Al-Ma'arij, ayat kalau nggak salah ayat 13 31 itu, saya lupa. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Manusia itu memang secara psikologi, termasuk orang mukmin ya, itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Jadi kalau dia seperti Dr. Istadi bilang tadi, idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa kesulitan, dia akan berkeluh kesah. Saya begini, idza massahul khairu manua, tapi sebaliknya kalau dia mendapat kesenangan atau nikmat, dia pelit. Jadi kalau kondisinya lagi naik gitu ya, dia jaga jarak sama orang gitu. Labil, padahal materi itu tidak mempengaruhi stabilitas jiwa seseorang karena dia kalau sudah dia bertakwa. Lalu kemudian setelah Allah menjelaskan labilnya psikologi orang manusia, Allah jelaskan siapa yang stabil itu. Nah, ini yang Dr. Istadi ditanyakan tadi. Yang stabil itu kata Allah pada ayat berikutnya, illal muslimin. Wow. Kecuali orang takwa. Ya. Dan tidak semua orang sholat. Karena ada wailul lil muslimin. Ada neraka wail kalau dalam tafsir At-Tabari ya. Neraka wail itu neraka wail, bukan celaka. Neraka wail bagi orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, sholat itu sahun, lalai waktu maupun kualitasnya. Kata ayat ini dalam surah Al-Ma'arij itu apa kata Allah? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi tidak sembarang sholat. Sholat yang berkontinuitas, sholat yang khusyuk, sholat yang dilaksanakan karena kebutuhan kita pada Allah. Baru yang kedua, walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakatnya dikeluarin terus. Jadi berzakat itu bagian dari hobi dia gitu. Tidak dipaksa gitu. Nah, dia nyesel, kok banyak banget keluarannya. Nggak sampai kayak gitu, itu belum muttaqin itu. Tapi dia merasa nyaman, tentram, damai kalau sudah mengeluarkan zakat. Yang menarik juga dalam surah Al-Fajr. Siapa muttaqin itu? Bagaimana menjaga ketakwaan, stabilitas iman itu? Kata Allah dalam surah Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu
wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Hampir sama dengan yang tadi gitu. Orang itu kalau dikasih nikmat, wah saya lagi disayang sama Allah. Padahal belum tentu gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun orang kalau dia dikurangi rizkinya, hidupnya ada diuji sedikit. Wa yaqulu rabbi ahanan. Kata-kata dihinakan sama. Tapi ayat berikutnya apa? Kalla bal tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kenapa dia mengalami jiwa yang labil? Karena dia jarang berinfak pada yatim. Ya sama tadi wali zakati fa'idun. Kalau di sini kalau tadi al-mu'arif penekanannya salat, kalau ini penekanannya bagaimana dia bisa membantu orang. Kalau dia selalu ngasih buka puasa orang, zakat, infak, sedekah dan seterusnya kepada orang, itu akan memiliki stabilitas emosional jiwa yang kuat dan bisa menjaga ketakwaannya. Jadi salat dan zakat ini saudara sekalian bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mempertahankan takwa kita itu. Dan iman kita itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, kita ada sedikit pesan mungkin untuk para pemirsa kita agar di 10 malam terakhir Ramadan itu kita bisa benar-benar maksimal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau memaksimalkan agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Apalagi kan biasanya di 10 malam terakhir ini godaannya sangat luar biasa. Kan? Belanja. Dan ini kan di Indonesia ini ada perbedaan awal Ramadan. Kan bisa jadi ini genap semua, bisa jadi ganjil semua ini. Ini bagaimana untuk menjaga, dan ini pesan untuk para pemirsa kita. Fadhal, Dokter. Jadi begini, Ramadan itu di antara 12 bulan adalah bulan bonus sebenarnya. Bulan istimewa. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada bonus lagi, yaitu Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar, 10 terakhir. Jadi bonus di atas bonus. Keistimewaan di atas keistimewaan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak hanya melipat gandakan ibadah. Nah, selama ini kita paham melipat gandakan pahala gitu, sama dengan 1000 tahun beribadah. Betul. Tapi dia melipat gandakan waktu kita, umur kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita fair, kalau baca sejarah ya, kita ini kan umat terakhir. Sebelumnya banyak umat yang ada umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Umat-umat itu usianya panjang. Nabi Nuh aja usia dakwahnya 950 tahun. Usia dakwahnya. Dan umatnya rata-rata yang panjang umur. Ada yang Bani Israel beribadah itu 200 tahun, itikafnya doang 200 tahun. Kita ini kan umurnya pendek. 60-70 tahun. Jadi makin kesini umat ini, walaupun pakai teknologi apapun gitu, tetap aja umurnya itu paling banter itu 100 ya. Bahkan kata Nabi 60-70 rata-rata. Nah, solusi pendek umur ini adalah Lailatul Qadar. Jadi dengan datangnya Lailatul Qadar, adanya bonus Lailatul Qadar, umur kita 60-70 tahun bisa menjadi ribuan tahun. Melebihi setara dengan umat, bahkan lebih baik, khairun. Lebih baik. Nah itu rahasianya, itu yang dikejar. Makanya kata Rasul, burulah, taharrau Lailatul Qadar. Jadi bukan beribadahlah, buru, diburu Lailatul Qadar, dikejar dengan segala macam bentuk ibadah tadi ya. Sehingga usia kita tadi di situ nilainya itu. Ya, kalau 60-70 umur kita ini, kita andalkan ibadah yang 5 menit sekali, 25 menit sehari. Nah, ada peluang kita masuk surga. Betul. Ya. Makanya kata Nabi, kalian masuk surga bukan karena ibadah. Sangat sedikit ibadahnya. Tapi karena rahmat Allah. Nah, di antara rahmat itu Lailatul Qadar. Masya Allah. Sangat luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter atas waktunya dan juga pencerahan yang sangat luar biasa. Yang pada prinsipnya sebenarnya kita harus memaksimalkan usia kita itu benar-benar dalam rangka kebaikan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan akselerasi untuk amal ibadah kita. Makanya harus kita kejar dan buru malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sangat luar biasa Dokter hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah di dalamnya. Dan jikapun kita tidak dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita senantiasa dosa-dosanya senantiasa ampun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, demikian para pemirsa, mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat. Tetap pantengin terus program acara kita, sering ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.